Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang keras daring ini. Adapun topik yang akan dibahas yaitu komunikasi pemasaran jasa terintegrasi. Perkenalkan, nama saya Bagas Kuraji Purnomo yang akan bertugas sebagai moderator serta Ferani sebagai notulen. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok yang akan presentasi, yang pertama ada Milenia, yang kedua Yohana, yang ketiga Tiara. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk kelompok 7 menyampaikan materinya. Yang pertama ada pengertian komunikasi pemasaran jasa terintegrasi. Komunikasi pemasaran jasa terintegrasi adalah lebih menekankan kepada upaya komunikasi yang lebih mendetail dan mendalam guna merencanakan dan mengkoordinasikan pemasaran jasa lebih mendalam, menyatukan program, pesan, dan sarana komunikasi pada pemasaran jasa yang lebih kompleks. Dengan melalui periklanan secara umum, penjualan personal, dan hubungan masyarakat untuk memberi kejelasan, konsistensi, dan pengaruh yang lebih efektif kepada calon pelanggan ataupun pelanggan. Selanjutnya ada perencanaan strategi komunikasi pemasaran jasa memiliki 5 faktor, yaitu yang pertama karakteristik intangibility pada kinerja jasa. Perusahaan dapat menonjolkan bukti fisik seperti ruangan dan teknologi yang dipakai dalam menyediakan jasa untuk menarik calon pelanggan. Yang kedua, ada keterlibatan pelanggan dalam produksi jasa. Misalnya Swalan, yang menyediakan teknologi di mana pelanggan dapat melakukan aktivitas seperti mencari barang yang diperlukan dengan menggunakan komputer Swalan. Untuk mensukseskan hal ini dibutuhkan keterlibatan pelanggan. Selanjutnya ada manajemen penawaran dan permintaan. Perusahaan dapat melakukan periklanan dan promosi penjualan yang dapat membentuk penyedia jasa untuk membentuk suatu permintaan. Yang keempat ada peranan strategi staff kontak pelanggan. Perusahaan harus memberikan motivasi kepada karyawan agar mampu melayani pelanggan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada yang kelima, berkurangnya perantara. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, penyedia jasa melakukan pemasaran secara langsung, seperti teller di bank yang melayani langsung pelanggan. Selanjutnya ada faktor yang sering menyebabkan timbulnya masalah dalam komunikasi jasa. Layanan baik melalui wira niaga, iklan maupun staf layanan pelanggan. Yang kedua ada melambungnya ekspektasi pelanggan. Yang ketiga ada kurangnya edukasi pelanggan. Yang keempat ada kurang memadainya komunikasi internal. Kemudian di sini ada 4 strategi utama dalam mengatasi masalah. Yang pertama ada manajemen janji jasa, kemudian ada manajemen ekspektasi pelanggan, yang ketiga ada peningkatan edukasi pelanggan, dan yang terakhir ada manajemen komunikasi pemasaran internal. Kemudian di sini ada proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi melibatkan pengidentifikasian pemirsa sasaran dan membentuk program promosi yang dikoordinasikan dengan baik untuk memperoleh respon pemirsa yang diinginkan. Komunikasi pemasaran memfokuskan pada kesadaran segera, citra, atau tujuan preferensi dalam pasar sasaran. Kemudian di sini ada langkah-langkah pengembangan komunikasi. Yang pertama ada mengidentifikasi pemirsa sasaran, menentukan tujuan komunikasi, kemudian ada merancang pesan, lalu ada memilih media, memilih sumber pesan, dan terakhir mengumpulkan umpan balik. Yang selanjutnya yaitu elemen komunikasi. Yang pertama ada komunikator, merupakan penyampai pesan baik itu berupa individu, kelompok, ataupun sebuah organisasi.
Yang kedua ada pesan atau stimulus, merupakan ide atau gagasan yang disampaikan kepada komunikan. Yang ketiga ada saluran media, yaitu sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Lalu ada komunikan atau penerima, merupakan penerima pesan individu atau kelompok yang menjadi sasaran pesan. Selanjutnya ada hambatan, merupakan gangguan, faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya proses komunikasi. Lalu ada umpan balik, yaitu feedback, reaksi atau respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang diterimanya. Lalu ada elemen komunikasi. Yang pertama efek, merupakan hasil akhir dari proses komunikasi. Lalu ada situasi, menyangkut situasi atau keadaan ketika proses komunikasi sedang berlangsung. Ada filter, merupakan kerangka berpikir yang digunakan komunikan ketika menerima pesan. Lalu ada mengatur, dalam konteks komunikasi ini merupakan pihak luar yang secara tidak langsung mempengaruhi proses komunikan. Selanjutnya ada gangguan komunikasi. Yang pertama, intervensi pesan pesaing, yaitu pengirim pesan harus mengirim pesan melalui media yang efisien sehingga dapat merespon halayak yang bersangkutan. Yang kedua, ada gangguan fisik, seperti bunyi dering telepon di tengah presentasi produk dapat mengalihkan perhatian calon pembeli. Yang ketiga, ada masalah semantik, yaitu masalah atau gangguan terhadap bahasa atau makna dalam komunikasi. Lalu ada perbedaan budaya, kultur budaya setiap daerah berbeda, jadi bisa menghambat komunikan dan komunikator. Lalu juga ada kesediaan umpan balik. Tentang gangguan komunikan, lewat umpan balik atau feedback ini, si pengirim pesan bisa tahu tujuan dari pesan itu sampai atau tidaknya. Yang terakhir ada hambatan komunikasi lain. Yang pertama, perhatian selektif. Sesuatu yang bermakna tak sukarela disebabkan seseorang atau sesuatu. Lalu juga ada distorsi selektif, kecenderungan untuk menerjemahkan informasi dengan cara yang sesuai dengan konsepsi awal. Lalu ada referensi selektif, ketika kita mengingat poin bagus tentang sebuah produk yang kita sukai dan melupakan poin bagus tentang produk yang lain. Terakhir ada persepsi bawah sadar, mereka mendapatkan bahwa pemasaran menyisipkan pesan rahasia dan tersembunyi dalam iklan atau kemasan. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu komunikasi pemasaran jasa terintegrasi adalah lebih menekankan kepada upaya komunikasi yang lebih mendetail dan mendalam guna merencanakan dan mengkoordinasikan pemasaran jasa yang lebih mendalam kepada calon pelanggan ataupun pelanggan. Serta terdapat 4 strategi utama dalam mengatasi masalah, diantaranya yaitu manajemen janji jasa, manajemen ekspektasi pelanggan, peningkatan edukasi pelanggan, serta manajemen komunikasi pemasaran internal. Sekian kesimpulannya. Demikian presentasi dari kelompok 7. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe channel ini. Jangan lupa guys.